Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Alfatira Kurnianti Arida dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu tentang pendidikan keterampilan hidup atau biasa disebut dengan PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kakak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dan bisa mengikuti pertemuan kita kali ini yang dilaksanakan secara virtual. Kakak merasa kita sudah sangat lama tidak bertemu, dikarenakan suatu keadaan dan cobaan yang menimpa kita semua, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga banyak kegiatan kita yang sebelumnya berjalan dengan baik-baik saja dan sekarang terhambat sehingga kami hanya bisa melaksanakannya dengan cara daring seperti pada layanan bimbingan dan konseling klasikal yang akan kita lakukan saat ini. Nah, kalau boleh kakak tahu, bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah dalam keadaan sehat? Ngomong-ngomong, di pertemuan kali ini, apakah semua teman-temannya sudah bergabung atau masih ada yang mengerjakan kesibukan yang lainnya? Tolong ketua kelasnya atau siapapun itu untuk bisa menghubungi teman-temannya agar bisa bergabung pada proses layanan yang kita laksanakan ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya jika segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita dahulukan dengan membaca doa. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Baiklah, terima kasih Dek karena telah memimpin doa kali ini. Apakah masih tetap semangat? Kakak rasa dengan keadaan yang seperti ini, di masa pandemi ini sangat cukup berat untuk kita laksanakan proses pembelajaran secara daring dengan terus-menerus. Namun, adik-adik tidak boleh khawatir, karena kakak akan membantu kalian untuk bisa lebih efektif dalam proses pembelajaran daring kita kali ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan mulai aktivitas pada proses layanan bimbingan dan konseling kali ini. Ada 3 tujuan umum yang ingin kita capai. Yang pertama itu, peserta didik harus mampu mengetahui apa itu pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Yang kedua, peserta didik harus bisa memahami aspek dari pendidikan kecakapan hidup atau biasa juga disebut dengan PKH. Yang ketiga, peserta didik harus bisa dan mampu menerapkan dan mengembangkan aspek-aspek yang sesuai dengan pendidikan kecakapan atau keterampilan hidup. Nah, sekarang kakak akan memaparkan tentang materi tersebut. Apakah kalian semua memperhatikan dan menyimak dengan baik apa yang kakak katakan tadi? Setelah itu, kakak juga akan meminta kalian untuk berbagi pengalaman ataupun pendapat serta permasalahan kalian yang berkaitan dengan materi yang sudah kakak jelaskan pada awal tadi. Baiklah, apakah kalian semua sudah siap untuk dimulai? Aktivitas pertama di pertemuan 10 ini adalah dulu, kini, dan nanti. Nah, selanjutnya kita akan mengenang apa saja yang telah dilakukan pada beberapa pertemuan kita sebelumnya, serta aktivitas-aktivitas apa saja yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Keterampilan hidup menggambarkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam sehari-hari, termasuk menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan komprehensif membutuhkan yang pertama itu keterampilan akademik atau academic skills, sehingga kita dapat memahami konsep-konsep seperti matematika, sains, dan literasi. Yang kedua itu keterampilan penghidupan atau biasa disebut dengan livelihood skills, sehingga kita dapat menguasai tugas-tugas praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga itu keterampilan hidup atau life skills,
sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, membuat keputusan yang baik, dan mengatasi tantangan hidup. Pendidikan keterampilan hidup atau PKH ini mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai macam keterampilan yang telah diidentifikasi dalam program terpisah atau diintegrasikan ke dalam program lainnya. PKH juga ini diajarkan dalam konteks permasalahan yang spesifik serta tantangan khusus yang dihadapi remaja dalam kehidupan mereka. Terkadang masalah tersebut bisa bersifat sensitif, tabu, atau bahkan kontroversial untuk dibahas. Namun, jika kita menghindar untuk mengerjakannya, kepada remaja ada kemungkinan mereka dapat membuat keputusan yang buruk bagi dirinya yang dapat berdampak negatif bagi dirinya sendiri dan keluarga mereka. Perbedaan utama antara PKH dan beberapa bentuk pendidikan lainnya adalah PKH menuntut guru untuk menggunakan pendekatan partisipatoris dalam pelibatan siswinya saat proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya aktivitas kita yang selanjutnya itu silahkan adik-adik bagi yang mau mengemukakan pendapatnya atau membagikan atau bahkan menceritakan pengalamannya ataupun masalahnya yang berkaitan dengan materi yang telah kakak jelaskan sebelumnya. Wow, dari pendapat dan pengalaman yang sudah kakak dengar dari kalian semua, kakak jadi bisa lihat ternyata kalian semua sudah cukup bisa dan sangat baik. Pada dasarnya, setiap aspek perkembangan tersebut memang terkadang diikuti dengan berbagai macam masalah. Nah, sekarang adik-adik harus tahu dan bisa mengendalikan masalah yang kalian alami. Apalagi masalah ini terjadi pada diri kalian sendiri. Dengan lebih mempelajari lagi aspek-aspek perkembangan tersebut, seperti yang kita lakukan pada proses layanan klasikal ini. Nah, baiklah. Kakak perhatikan tadi, selama kita melakukan proses bimbingan klasikal ini, kalian sudah cukup berpartisipasi dalam layanan tersebut. Dan kakak ucapkan banyak terima kasih. Kalau begitu, apakah ada dari adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan kesan dan pesan terhadap atau terkait dengan pelaksanaan layanan klasikal kali ini? Nah, selanjutnya, sekali lagi kakak ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah bergabung dan menyempatkan waktunya dalam proses konseling kali ini. Kalau begitu, pertemuan kita kali ini kakak akhiri sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, hubungi saja kakak agar kakak bisa membantu kalian semua. Baiklah, kalau begitu kakak izin pamit dulu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, cukup sekian dan terima kasih dari penjelasan saya kali ini tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan kecakapan hidup atau biasa disebut dengan PKH. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.